Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, rekan-rekan sekerja di Masro Group. Kita bersyukur kita sudah ada di penghujung tahun 2023. Malam hari ini kita akan belajar satu firman yang khusus. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami adalah baik adanya. Dan Tuhan, Engkau sudah menuntun kami di akhir tahun ini. Kami mau dengarkan firman-Mu yang pasti akan menjadi pelita bagi kehidupan kami dan menjadi tuntunan bagi langkah kami di masa yang akan datang. Mohon Roh Kudus menolong sehingga kami boleh mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan dengan judul Bersyukur Senantiasa. Firman Tuhan saya akan bacakan dari Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Demikian dituliskan: Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saudara, bersyukur itu adalah satu attitude, satu sikap, satu karakter yang seharusnya menjadi karakter anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang harusnya bisa mudah bersyukur. Bukan karena keadaan sekelilingnya adalah keadaan yang baik, bukan karena dia tidak punya masalah, tidak punya tantangan, bukan karena semuanya berjalan sesuai dengan keinginannya. Tetapi bersyukur adalah sikap hati, karakter yang terbentuk karena iman yang kuat, iman yang kokoh kepada Tuhan. Bersyukur senantiasa itu harus kita lakukan dalam keadaan apapun juga. Di Mazmur ini, bahkan Daud berkata pada jiwanya sendiri, pada dirinya sendiri, mendorong dirinya sendiri. Dia berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan dengan segenap batinku. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, jangan lupakan kebaikannya. Saudara, kita harus memaksa diri kita terkadang untuk bersyukur. Kita harus memaksa diri kita untuk memuji Tuhan. Bersyukur dalam keadaan baik, semua orang dapat melakukannya. Tetapi bersyukur, terus memuji Tuhan, terus menyembah Dia dalam keadaan sulit, itu yang membuktikan iman kita. Itu yang membuktikan kepercayaan kita adalah kepercayaan penuh di dalam Tuhan. Saudara, bersyukur itu bagaimana kita melatih diri kita untuk terus melihat hal-hal baik yang Tuhan berikan buat kita. Di antara semua keadaan yang tidak baik, saya percaya selalu ada hal baik yang Tuhan sediakan. Kemampuan untuk melihat hal baik, kemampuan untuk berharap yang baik, itu membuat kita mudah bersyukur. Membuat syukur itu adalah satu attitude, satu sikap, satu karakter yang terbentuk di dalam diri kita. Banyak orang Kristen yang mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan, tetapi ketika ada satu saja masalah di dalam kehidupannya, ada satu saja persoalan yang datang di dalam kehidupannya, dia lupa dengan semua kebaikan Tuhan, dia lupa dengan semua pertolongan Tuhan, dia lupa dengan semua hal baik yang sudah Tuhan pernah lakukan di dalam kehidupannya. Saya berdoa di akhir tahun ini, saudara dan saya diberikan satu karakter, sikap hati, bersyukur senantiasa dan tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan. Ini akan menjadi modal untuk saudara dan saya melangkah di 2024. Sehingga 2024 adalah tahun yang penuh dengan harapan, tahun yang penuh dengan hal-hal baik, karena Tuhan pasti akan memberikan yang baik untuk saudara dan saya. Bahkan ketika Dia izinkan sesuatu yang tidak baik terjadi, Roma 8 ayat 28 dengan yakin mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Dia Allah yang mengubahkan hal-hal buruk menjadi kebaikan.
Oleh karena itu penting sekali saudara dan saya dalam mengakhiri 2023 ini dan memasuki 2024 punya sikap hati yang benar. Bersyukur senantiasa, bersyukur dalam segala keadaan. Saudaraku, di Alkitab ada satu kisah yang kita kenal dengan baik. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Pada waktu itu yang ada di tangan Tuhan Yesus adalah 5 roti dan 2 ikan. Ketika Tuhan memiliki hal yang terbatas untuk satu kebutuhan yang di luar dari kemampuan yang ada di tangannya, Tuhan tidak mengajarkan kita untuk bersungut-sungut. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk berkata ini tidak cukup, ini tidak akan mungkin, bagaimana bisa. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk mengangkat apa yang ada di tangan kita. Walaupun secara manusia tidak cukup, tetapi kita mengangkatnya di hadapan Tuhan dan bersyukur. Dan setelah bersyukur, kemudian dibagi-bagikan dan akhirnya mujizat Tuhan terjadi. Dan di sana ada mujizat pelipat kali gandaan yang sangat luar biasa. Dari 5 roti dan 2 ikan itu cukup untuk 5.000 orang laki-laki makan dengan kenyang, bahkan sisa 12 bakul. Saudaraku, syukur mendatangkan mujizat pelipat kali gandaan. Syukur mendatangkan berkat atas apapun yang ada di tangan kita. Walaupun kelihatannya tidak cukup, walaupun kelihatannya sedikit, walaupun kelihatannya bukan sesuatu yang luar biasa, tetapi ketika kita bersyukur atasnya, maka ada berkat Tuhan turun. Maka hal yang kelihatannya biasa itu menjadi satu berkat yang akan menjadi kekuatan baru, yang akan menjadi kegembiraan dan sukacita besar di dalam kehidupan kita. Hari ini, ketika kita mau menutup tahun ini, mari ingat-ingat kembali kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2023. Jangan pernah lupakan satupun kebaikannya, karena kebaikan demi kebaikan yang kita ingat akan menimbulkan syukur yang meluap-luap dari hati kita, dari mulut kita, sehingga kita memuji-muji Tuhan tanpa henti dan hati kita melimpah dengan sukacita. Mari bersyukur lebih lagi, karena Tuhan sudah mengerjakan segala yang baik untuk saudara dan saya sepanjang tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Selamat mengakhiri tahun 2023 dan selamat memasuki tahun yang baru. Tuhan Yesus akan selalu beserta dengan saudara dan saya. Mari kita akhiri pemberitaan ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami bersyukur lebih lagi. Berikan kami hati yang punya sikap syukur senantiasa dalam segala keadaan. Biarlah syukur ini menjadi karakter spiritual kami, sehingga kami boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang 2023 ini Tuhan. Syukur kami kepadamu, pujian kami kepadamu, karena Engkau begitu mengasihi kami dan anugerah-Mu tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Kami percaya 2024 adalah tahun di mana kami mengalami mujizat multiplikasi, karena syukur atas berkat-Mu yang besar itu akan mendatangkan kemurahan demi kemurahan yang lebih lagi atas hidup kami pribadi lepas pribadi dan juga atas Maestro Group. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa ini bersama dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara, arahkan hatimu, terima berkat yang terbaik dari Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus,
penyertaan persekutuan yang manis dari Roh Kudus akan selalu bersama dengan engkau, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam saudaraku, selamat merayakan tahun yang baru. Terus bersyukur karena Tuhan sangat baik dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Tuhan Yesus memberkati.